Tapi kalau sudah dasarnya adalah soleh solihah, maka yang terjadi adalah aura kebahagiaan untuk pasangannya masing-masing. Karena orang soleh itu senantiasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta Radio El Victor, khususnya program Ngaji Katresnan yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini berkesempatan untuk mengikuti kajian cinta, kajian keislaman, yang pagi hari ini tema yang kita bahas adalah pilar-pilar kebahagiaan. Insya Allah. Yang jelas secara mendasar pilar ketentraman rumah tangga itu adalah berkaitan dengan seberapa komunikasi suami istri itu dengan Allah. Karena hakikat ketentraman itu ada di hati pasangan suami istri, dan hati pasangan suami istri itu ada di genggaman Allah. Masya Allah. Maka ketika seseorang itu jauh dari Allah, maka ya sulit untuk menemukan kenyamanan, ketentraman. Walaupun mungkin secara lahiriah kelihatannya dia bahagia, tapi belum tentu bahagia itu mendatangkan kenyamanan dan ketentraman. Jadi bahagianya tampak di kulitnya, di permukaan. Bisa saja nanti hatinya sebetulnya keropos itu. Karena itu dasar utama untuk suami istri itu merasa nyaman dan tentram itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menganugerahkan as-sakinah, ketentraman itu di hati orang-orang yang beriman. Maka hati suami istri itulah yang akan menentukan tentram tidaknya dalam kehidupan rumah tangga itu. Nah, intinya seperti itu. Lalu Allah melewatkan kebahagiaan itu, ketentraman, kebahagiaan pasangan suami istri itu diantaranya dilewatkan pasangannya masing-masing. Nanti untuk bisa tenang itu seorang suami itu tergantung bagaimana istrinya. Iya. Untuk istri bisa tenang dan tentram akhirnya juga tergantung Pada suaminya. Bagaimana hati suaminya, bagaimana hati istrinya ini. Lewatkan itu. Karena itu bagian daripada pilar ketentraman. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Di antaranya ada hadis begitu. Ada 4 pilar untuk menuju kebahagiaan dan ketentraman suami istri. Salah satunya adalah antakuna zaujatu solihatan. Pilar utama untuk tentram hidup itu adalah hidup dalam rumah tangga ya. Hendaklah dia itu berpasangan dan beristri yang solihah. Loh ya kan itu. Maka lalu kebalikannya adalah seorang istri hendaklah bersuami laki-laki yang Soleh juga. soleh. Nah, soleh di sini bukan hanya namanya. Oh, jenenge tok Muhammad Imam Sholahuddin. Tapi atine urengen tapi gak tahu salat iku ya angel. Masyaallah. Yang niku ya ana ya anu niku. Betul? Nggih, betul. Nah, jadi pilar kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga
setelah komunikasinya dengan Allah tadi itu adalah bagaimana hubungannya dengan suami istri itu sendiri, yaitu istri yang sholihah itu sumber kebahagiaan. Masya Allah. Jadi nanti gini, ketika seseorang itu menikah, mungkin sebelum awal pernikahan itu sumber kebahagiaan itu ada di fisiknya. Nggih, nggih. Sumber ketertarikan itu ada di fisiknya. Cantik. Karena tertarik secara fisik, maka nanti ketika ketemu, ketika omong-omongan itu saya seneng di sana. Masya Allah. Iya. Iya kan? Iya. Aku wis ketemu arek. Omong-omongan suwe mau gak kerasa ngono ya, ngono wis seneng ngono ya. Iya. Ya. Karena waktu itu yang masih mendominasi adalah aspek nafsu tadi. Nafsu ya. Nggih, nggih. Sehingga dengar suara saja, ucapan-ucapan, janji-janji yang manis itu sudah rasanya seperti kiamat gitu. Kok seperti kiamat, seperti surga lah makanya gitu. Nggih, nggih, nggih. Lalu nanti tahapan kebahagiaan itu ya ketika masih pacaran kan, ketika mencintai itu bahagia, dicintai lebih Bahagia. mendengarkan aku mencintai kamu sudah seneng, terus jawaban I love you too, aku juga sama kamu, bahagia ya. Itu namanya ketika cintamu dan cintaku berpadu, maka dunia seperti milik berdua. Ya Allah. Surga sudah ada di genggaman kami gitu ya. Ya. Tapi nanti ini kan saat itu saja. Intinya lagi nanti kan menuju proses. Maka proses untuk bahagia berikutnya itu ya ketika menikah. Ketika menikah. Ya kan pacaran terus kan nikah kan ya balas bisa deh. Nggih, Iya. nggih. Katakan kalau tadi itu janji-janji tadi itu akhirnya nggak jadi menikah kan. Ya. Akhirnya buyar kan Sia-sia. harapan-harapan itu. Nggih. Sehingga nanti tahapan untuk bahagia, tangga untuk bahagia berikutnya ya ketika sudah menikah itu. Nah, setelah menikah, dengan menikah bahagia kan, tapi habis itu kan orang bahagianya kan bukan terletak pada pernikahannya, tapi terkaitan dengan fungsi. Fungsi. Karena yang dicari nanti kan bukan semata-mata pernikahan qabil tu nikah itu. Masya Allah. Karena pernikahan sendiri itu adalah pijakan awal untuk menuju yang lebih jauh kan gitu tuh. Nggih. Cita-cita yang lebih jauh dari pasangannya itu. Sehingga dari pernikahan itu bahagia, tahapan berikutnya untuk bahagia, untuk tenang itu berkaitan dengan perilaku pasangan suami istri itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah pasanganmu itu dengan baik. Itu kan berarti akhirnya terkait dengan fungsi pasangan suami istri itu untuk pasangannya. Seberapa istri itu berfungsi dan berperan untuk suaminya, di situ suami bahagia, dan seberapa seorang suami itu berfungsi dan berperan untuk istrinya, itu bahagia atau kebalikannya. Makanya berlakulah yang ma'ruf, perlakukan yang ma'ruf. Nah, suami berlaku kayak apa dengan istri, memperlakukan istri kayak apa, bersikap apa kayak dengan istri, istri berlaku kayak apa di depan suami, istri bersikap bagaimana di depan seorang suami, iya kan, bertutur kata di depan suami kayak apa, itu kan lalu hubungannya dengan akhlak itu, akhlak masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang akhlak masing-masing, disitulah berhak disandang orang itu soleh, solihah atau tidaknya di situ. Maka pilar kebahagiaan suami istri itu adalah istri yang solihah dan suami yang soleh. Lalu soleh di sini bukan semata-mata label dia Islam, label dia beriman, tapi soleh di sini dalam arti sudah menyangkut aplikasinya, menyangkut perilakunya, menyangkut akhlaknya. Maka perlakuan suami kepada istri itulah yang menjadikan sumber bahagia atau kebalikannya. Sikap dan perilaku istri di depan suami itulah sumber kebahagiaan suami atau kemungkinan sumber penderitaan seorang suami. Nah, tapi kalau sudah dasarnya adalah soleh solihah, maka yang terjadi adalah aura kebahagiaan untuk pasangannya masing-masing, karena
orang soleh itu senantiasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya, memberikan kebahagiaan pada pasangannya. Kalau orang itu tidak dasarnya soleh soleha, itu yang dicari nanti bukan untuk pasangannya, tapi untuk dirinya dapat apa? Egonya yang lebih muncul. Nah, itu namanya suami istri antara ego dan empati. Kalau empati cenderung pada pasangannya. Nah, soleh itu begitu mengajarkan memperhatikan pasangannya, lalu hubungannya juga dengan kepentingan dirinya juga, tapi mendahulukan tadi itu. Bagaimana juga hubungannya dengan Allahnya itu kayak apa, ini menurut Allah kayak apa, itu menjadi dasar itu. Jadi pilar kebahagiaan itu pertama adalah tergantung pasangannya masing-masing itu. Berikutnya, kan setelah menikah, setelah suami istri merasa bahagia dengan pasangannya, kan ingin mencari tahapan bahagia berikutnya. Makanya tangga. Apa tangga berikutnya untuk bahagia itu? Kehadiran seorang anak. Loh. Masya Allah. Ini merupakan sumber kebahagiaan ya. Ya tadi pilar-pilar kebahagiaan. Maka dalam riwayat dinyatakan wa auladu abror. Jadi anak itu sendiri sumber kebahagiaan ketika lahir. Jadi umumnya kan kalau menjadi seorang pasangan pengantin putra putri itu sumber kebahagiaan berikutnya adalah terkait itu hubungannya dengan diranjang mungkin gitu ya. Hubungan. Tapi setelah itu kan lama-lama dari hubungan diranjang itu kan berharap dari ini ada hasilnya gitu loh ya. Hasilnya adalah buah cinta itu. Buah cinta itu adalah kehadiran omongan. Maka kelahiran seorang bayi dari pasangan suami istri dari pernikahan tadi itu tahapan untuk bahagia lebih lanjut. Tapi nanti kalau sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya kok belum punya anak, menimbulkan keresahan cinta. Iki opo kok sudah 5 tahun kok ternyata belum ada momongan ya. Saling menyalahkan gitu. Ya bisa-bisa nanti bisa saling sikap yang salah, saling menyalahkan. Atau mungkin tidak menyalahkan, lalu akhirnya apa? Kadar kekuatan cintanya mulai tergerogoti. Aku berharap dari pernikahan itu untuk punya keturunan, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Masya Allah. Ya dah. Anjene gak tepak pek jodoh ndok kene iki ngono. Cara menanam benih itu mungkin ini nggak cocok ini benihnya. Tanahnya benihnya mungkin bagi seorang perempuan itu kalau melihat dari sisi benihnya ya hanya ini benihnya wis purat dibandingkan. Bagi yang suaminya mungkin melihat itu wah ini tanah yang gak subur, gersang pergunungan ini gak bisa ditanam. Terus mikir-mikir liya-liyane loh, iya kan? Jadi akhirnya kelahiran anak itu tahapan untuk sumber bahagia, sumber kenyamanan dalam rumah tangga. Tapi setelah dipikir-pikir berikutnya, apakah terletak kepada kelahiran anak itu yang akan menjadi penentu kebahagiaan? Ternyata hubungannya dengan bagaimana nanti kalau anak sudah berkembang, lalu indikator untuk bahagia melalui anak itu ayyakuna, hendaklah orang itu dalam rumah tangga itu punya anak abror yang baik-baik, yang soleh, ya, yang punya semangat untuk senantiasa mencari ilmu, berperilaku yang baik di depan orang tua, ya, nurut sama orang tua, taat sama orang tua dalam koridor ketaatan dalam hal kebaikan ya. Terus dia cerdas, dia rajin untuk mencari ilmu dan seterusnya ini. Kepada tetangga kayak apa, di lingkungannya kayak apa, ini ya sumber semuanya itu. Maka bisa kebalikan, yang asal usulnya anak itu menjadi sumber kebahagiaan, tapi ternyata setelah berjalan anak ini bisa menjadi sumber malapetaka. Masya Allah. Sumber apa? Kesedihan dan kesusahan dalam rumah tangga. Bisa. Ya tentu tadi itu kita bicara dari sisi normal ya. Ketika anak itu tidak baik, ketika anak itu yang diketahui di tengah-tengah masyarakat itu adalah anak yang jahat,
anak yang tidak soleh, yang buruk perangainya, itu nanti akhirnya kan menimbulkan masalah di masyarakat. Ketika itu akhirnya juga masalah bagi orang tua. Yo, Iya. sehingga bisa saja orang tua stres gara-gara anak lo, mana akal. Dikenal. Makanya tadi anak yang sebetulnya menjadi sumber kebahagiaan itu akhirnya terus berjalan. Letak kebahagiaannya bukan semata-mata hadirnya anak itu, tapi hubungannya dengan perilakunya kayak apa. Masya Allah. Bisa orang tua itu susah mikirin anak koyok-koyok gini, bisa stres gara-gara anak itu. Makanya lalu kategori anak sebagai sumber ketenangan itu adalah anak-anak abror yang baik-baik, yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain itulah permata hati, keteduhan jiwa. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, di situ. Karena kebalikannya anaknya kok dikenal akal nyolongan ngamuan wis ndek wong tua ya mengkerik malah kakinya dipakai untuk nempaki wong tua. Lah kayak gitu itu. Naudzubillah tentunya itu. Jadi akhirnya berbalik ya. Kenapa? Karena itu syaratnya adalah antaku au yakun auladu, anak-anaknya itu anak-anak yang saleh. Terus ada pilar kebahagiaan berikutnya selain suami istri tadi, anak-anak yang apa itu apa? Berikutnya adalah wajaruhu ya solihah atau solihuna, lingkungannya, tetangganya, tonggo iku wong sing apik-apik. Ya kan? Iya, pengaruh juga. Mempengaruhi. Masya Allah. Yang terasa itu ketika berada di lingkungan, di tetangga, yang lingkungan tetangga itu orangnya itu jahat-jahat. Jahat dari sisi tutur kata, jahat dari sisi perilakunya, jahat dari sisi suka memfitnah dan seterusnya, ya kan? Sehingga nanti orang itu, ya Allah, tonggo aku cek nomor menire, aku ngelek untuk isi fitnah atau ya tentu bagaimanapun itu kan mengganggu kenyamanan, ketenangan, apalagi dengan adanya fitnahan tadi itu, masyarakat percaya, sehingga masyarakat memberikan label hanya bersumber dari orang tadi itu yang tidak bisa dipercaya. Ini kan ya apa mengganggu toh. Satu sisi bagi pasangan suami itu merasa terganggu dengan tetangga-tetangga yang model seperti itu, juga hubungannya dengan anak-anak nanti, lingkungan itu kan mempengaruhi. Masya Allah, komplek kayak iki. Yuk dari sisi umpamanya, dari sisi fisik perumahan ini gak nyajat, tapi wong coba aja tuh. Ya. Makanya apa? Darun, ya. Darun atau wakhulatauhu, dan pergaulannya adalah orang-orang yang baik. Nah di situ dari sisi tetangga, lalu hubungannya dengan apa? Pertemanan. Bergaul dengan siapa istri, bergaul dengan siapa suami ini nanti. Berkomunitas dengan masyarakat yang kayak apa. Iya kan? Jarun itu tetangga. Solihina sing podo soleh. Maka ketika seseorang itu bertempat tinggal di sebuah wilayah yang di situ dihuni banyak orang-orang pintar, dihuni banyak orang-orang yang ikhlas, banyak orang-orang yang punya kepedulian sosial itu, lalu kan merasa nyaman di situ. Tapi kebalikan kok tetangga itu dikenal orangnya jahat-jahat, kak kena anak barang keleleran, digasak. wah,
Nek ngono ae terus lumayan merasa masalah fisik, tapi terus itu tadi menjadi sumber fitnah itu. Karena dia dekat sehingga lalu dia bisa saja membuat berita-berita bohong ditebarkan melalui media sosial. Akhirnya fitnah muncul menghantamnya, ya kan itu tuh. Masya Allah. Orang tidak percaya lagi ini, menghujat dan seterusnya. Kenapa? Karena faktor informasi yang salah, informasi yang keliru dari orang-orang yang jahat tadi itu. Ya Allah. Ya, punya tetangga yang baik, punya tetangga yang ahli ibadah kalau tentu perlunya itu. Beda rasanya, nyaman. Dan ibu itu juga hubungannya dengan anak tadi itu. Kan anak tadi sebagai pilar kebahagiaan itu kan hubungannya dengan kesolehannya. Lah kesolehan hubungannya dengan pergaulan. Lah pergaulan ini di sekitar situ dengan anak-anak siapa yang model kayak apa? Kan ada pengaruhnya itu. Iya, lingkungan. Kumpulane arek-arek kaya ngono sisilane muisu misu toh iku nek ngomong ngono ya. Enggak tepat itu muaf seterusnya itu. Ya, ini. Maka tetangganya siapa? Pergaulannya dengan siapa? Itu mempengaruhi. Terus berikutnya pilar kebahagiaan adalah tadi pilar kebahagiaan itu kan diantaranya darun wasiun, Rumah yang luas. punya tempat tinggal yang luas. Jadi makna punya tempat tinggal yang luas itu untuk ukuran standar itu ya tempat tidurnya sudah ada sendiri kamarnya. Untuk kamar kecil ya sudah ada. Untuk ruang tamu ya sudah ada, ya kan? Ruang keluarga ya sudah ada. Ketika punya anggota keluarga berapa, semuanya sudah ada tempatnya. Kemudian untuk kapasitas kedekatan dengan Allah melalui apa, mungkin ada musolanya. Di situ juga sudah ada bagian untuk musola. Lengkap ini. Luas. Ada ini, ada ini. Itu berarti kan nanti kebalikannya. Ada orang itu yang tinggalnya ya satu kamar, satu petak toh. Masak ya di situ. Kamar mandi. Tidur ya di situ. Kamar mandinya ya di situ mandinya. Ya, terus ketika ada tamu ya diterima di situ, ketika di situ, ketika ada komunikasi inten antar suami istri pun di situ. Semuanya ngeplek situ. Ini kan ya mempengaruhi. Iya. Walaupun tidak bisa dikatakan itu 100% seperti itu, tapi umumnya kan gitu. Ketika ada tamu, monggo masuk, ternyata di situ isinya apa? Dapur, isinya kora-kora, di sini apa terus. Nah, ya kan mempengaruhi itu. Maka darun wasi itu bisa seperti itu, dalam arti semua ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk keluarga itu ada tersedia. Untuk sholatnya, untuk dapurnya, untuk mandinya, untuk ruang tamunya, untuk keluarga, untuk tempat tidurnya ada. Darun wasi, rumah yang luas berikutnya dalam arti bukan fisiknya, tapi anggota rumah tangga antar suami istri itu hatinya sama-sama merasa lega, sama-sama merasa nyaman dengan pasangannya. Tidak terjadi pertengkaran dan permusuhan, tidak terjadi upaya-upaya saling menjatuhkan, tidak terjadi yang namanya konflik, tidak pernah terjadi yang namanya sengketa cinta dan seterusnya itu. Masya Allah. Antar suami istri itu saling bisa memahami, saling bisa mengisi dan seterusnya, itu merasa nyaman. Itu seperti layaknya darul luas. Kerasan. Jadi makna darul luas itu bisa seperti itu. Satu sisi secara fisik, tapi yang kedua itu orang-orang yang bertempat tinggal di tempat itu, anggota komponen keluarga itu, orang itu rata-rata hatinya lapang. Sehingga karena sama lama lapang ya di situ ketemu itu ya rasanya nyaman aja gitu. Gelak tawa terjadi begitu karena menggambarkan kebahagiaan. Masya Allah. Unsur kebahagiaannya dalam melalui apa? Merasa apa? Darul luas itu nyaman itu
di rumah itu merasa nyaman seperti luas itu, karena damai satu dengan yang lain. Tapi kalau yang ada itu adalah saling memperolok, saling menghujat, saling berupaya untuk menjatuhkan pasangan itu, terjadi konflik, maka luas apapun rumah itu menjadi sempit. Ayo. Terjadi pertengkaran, percekcokan antara suami istri itu. Maka rasanya di rumah itu panas. Resah aja. Lah apa jak sampean kok gak mulai iki ana apa? Biasa lah jam kerja ini terus paling ngono kan di rumah. Ini kok malam balik maneh apa? Jare sing lanang. Gak kerasan aku ndok omah. Ndok omah sumpek aku. Wis gak kober ana wong nyele awak diluk langsung koyo blek ditabok klek. Ya Allah. Keruas. Nah, itu kan berarti apa? Dalam arti luas itu secara fisik, tapi juga luas dalam arti apa? Batin masing-masing. Ya, pasangan hati masing-masing suami istri itu merasa nyaman di situ. Kenapa? Karena komunikasinya cair antar suami istri, dengan anak juga begitu. Nah, itu lalu mengenai dengan soleh silasar tidak salah tadi. Rumah yang luas. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya tutup, nanti ada pertanyaan. Yang berikutnya adalah selain rumah itu juga apa pilar daripada kebahagiaan adalah apabila orang itu dalam urusan apa bergerak transportasi atau kemana lalu lalang sesuai dengan yang dibutuhkan itu tersedia. Maka salah satu pilar kebahagiaan itu markabun syari, punya kendaraan yang cepat untuk bisa mengantarkan ke sana kemari. Mempengaruhi kan? Karena orang itu kan ada aktivitas kerja, terus habis kerja istirahat pulang. Nah kan apa kendaraan itu kan mensupport itu nanti itu. Punya kendaraan yang cemepak. Markabun syari, punya kendaraan yang cepat mengantarkan kemana-mana dia berikhtiar dan berusaha. Masya Allah. Ya. Walaupun akhirnya ada yang mengatakan kendaraan paling utama menungso iku mersikil. Kaki. Ya kalau kaki bukan dikatakan kendaraan ya. Yaitu memang urgent yang dibutuhkan untuk bisa bergerak tadi itu. Masya Allah. Tapi di situ kendaraan ya itu berarti ya selain kaki itu. Apalagi kendaraan yang cepat yang bisa mengantarkan yang standar. Tapi kalau kendaraan itu sering mogok, tiga wis dinorong dia mesti mogok. Padahal mari ngono mogok maneh wes entek-entek biaya itu. Ya Allah ya Karim ya. Kan juga mempengaruhi kondisi kendaraan itu ya. Kejiwaan pasangan suami istri itu. Pilar-pilar ada lagi. Selain itu adalah pilar bagian berikutnya adalah ayyakuna ya rizquhu fi baladihi. Rizki dan penghasilan yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan sehari semalam itu diperoleh di negerinya. Artinya pasangan suami istri itu nyaman, merasa bahagia apabila setiap saat bisa ketemu, berada di sampingnya. Saling tolong menolong, saling bahu membahu. Tapi kalau suami istri ini rezekinya jauh dari tempat tinggal, sehingga bisa saja 1 bulan belum tentu ketemu, 2 bulan belum tentu ketemu, kan ya apa mempengaruhi ini. Maka anjuran itu ya rezeki untuk kebutuhan rumah tangga itu nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, sehingga nanti gampang situ, gampang kesini. Tapi kalau terlalu jauh kan terhalang oleh waktu, jarak dan waktu juga. Iya, perantauan. Betul. Sehingga mempengaruhi juga intensitas komunikasi secara lahiriah antar suami istri. Itu mempengaruhi. Apalagi nanti kalau suami yang ditinggal berjauhan oleh istri. Rawan ini ya. Suami ya dari sisi uang oke lah. Tapi nggak ada teman istri di rumah itu. Nah yang rawan nanti kan apabila dia punya uang, terus dia tidak mendapatkan pelayanan dari pasangannya. Nah khawatir kalau imannya nggak kuat kan bisa nyeleweng di mana-mana. Termasuk tadi itu dengan berpisah melalui pekerjaan tadi itu,
terus hasilnya itu dikirim kepada pasangannya, oke. Tapi yang dibutuhkan orang kan bukan semata-mata duit, butuh kasih sayang, pelayan, ya kasih sayang di tempat tidur. Itu salah satu. Nah tapi kalau ini nggak pernah ketemu, setahun 2 tahun kurang mesti mulai. Nah itu kan mempengaruhi sekali. Iya. Duit bisa ditransfer, tapi kebutuhan biologis kan nggak bisa ditransfer itu. Nah itu mempengaruhi itu. Gitu loh. Sehingga nanti kan ada risiko-risiko, ada pilihan. Itu kalau mau bekerja di sana memang agak jauh lokasinya, tapi nanti dari sisi ini disupport, disiapkan kendaraan dinas atau nanti gajinya sekian. Bisa saja kan begitu tuh. Atau mungkin memang letak tempat tinggalnya nggak terlalu jauh, tapi ada kekurangannya memang dari sisi honornya itu kecil. Tapi kan juga tergantung bagaimana itu bisa dinikmati. Rizkinya berada di daerah tempat tinggal, nggak terlalu berjauhan dengan pasangannya. Ini beberapa pilar kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Rizkinya, kendaraannya, rumahnya, penghasilannya, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari pilar-pilar kebahagiaan rumah tangga. Masya Allah. Jadi